10.000 subscribers belum 1 tahun. Alhamdulillah, ini suatu pencapaian dari channel yang menurut saya di luar ekspektasi. Tadinya itu pikiran saya 1 tahun itu mungkin dapat 1.000 subscribers begitu. Ternyata sudah 10.000. Ini adalah dukungan yang luar biasa. Saya terima dengan syukur, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya itu banyak sekali kontra dan pro, ya. Saya katakan kontra dan pro karena yang kontranya itu lebih terasa. Biasa kalau perkara yang tidak kita senangi itu lebih terasa kepada hati. Cuman ada banyak sekali subscribers yang dengan sangat rajin menunggu video-video saya dan itu menambah semangat. Tadinya mau saya mention satu-satu, cuman ternyata terlalu banyak, takut nanti malah ada yang tidak termention. Cuman honorable mention aja beberapa yang saya suka itu yang bentuknya berupa doa. Para ulama apabila mereka itu menulis kitab, yang mereka pinta itu adalah doa. Dan untuk saya menulis kitab pada zaman sekarang ini sudah tidak terlalu efektif karena literasi kita tidak terlalu bagus. Kemudian untuk memahaminya juga memerlukan ekstra kehati-hatian, kemudian ekstra perhatian. Maka YouTube menjadi media berdakwah saya. Dan mengikuti para ulama terdahulu, saya sangat senang apabila didoakan oleh subscribers. Terima kasih atas semua dukungannya. Video kali ini saya mau membahas kenapa saya itu kok percaya dengan karomah-karomah. Meskipun karomah-karomah itu terdengarnya sangat aneh. Malah sebagian karomah secara zahir dia terlihat atau terdengar seperti melebihi mukjizatnya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah episode khusus 10.000 subscribers. Maka saya mulai dari sini. Sebagai manatikoh atau mutakalimin, percaya kepada karomah itu bukanlah perkara yang aneh. Itu adalah perkara yang sedari dulu oleh ulama-ulama kita diajarkan kepada kita. Kalau kita misalkan membuka kitab Jauharatut Tauhid, di situ ada satu chapter khusus yang membahas tentang karomah. Bahkan salah satu ulama terkenal yang beliau itu takhusus di dalam ilmu kalam seperti Al-Imam At-Taftazani, beliau itu terkenal menjadi cerdas karena bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqazatan. Nah, dalam video kali ini saya tidak mau membahas dari segi kitab, ya, karena itu sudah banyak diakses. Saya memiliki pengalaman yang mana disclaimer dulu, saya tidak menganggap ini sebagai karomah. Saya mengatakan ini sebagai khariqun lil adat. Jadi karomah, mukjizah, kemudian irhas, kemudian ada ma'unah dan lain sebagainya, itu adalah anwa' dari khariqun lil adah. Nanti malah ada yang namanya istidraj, yang mana itu terjadi kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah nau'nya, anwa'nya, cabangnya dari khariqun lil adat. Jadi disclaimer, saya tidak tidak mengakui apa yang akan saya bicarakan ini sebagai karomah. Silahkan saya serahkan kepada yang menonton memasukkan kepada kategori yang mana dari yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi begini, saya ini baru kenal Asy'ariyah mungkin 10 tahun pas, ya, 10 tahun lah. Itu bisa, kalau ada yang mau ya, nanti saya ceritakan, silahkan komen di bawah kalau ada yang mau. Pertama kali saya kenal Asy'ariyah. Saya tidak akan menceritakan itu dulu, saya mau menceritakan pengalaman saya di dalam perkara yang khariqun lil adah. Jadi untuk yang sering mendengar atau melihat video saya, sudah tidak asing lagi bahwa saya itu dulu bukan Asy'ariyah. Saya itu Muhammadiyah. Ada pernah di Persis, malahan pernah terpapar paham Wahabi. Nah, cuman bi'aunillah, alhamdulillah, saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Nahdlatul Ulama. Di situ saya bergaul, kemudian banyak terjadi dialektika dan dialog mengenai pemahaman, yang mana pemahaman saya mulai terbuka. Nah, dulu ya, waktu kuliah, jadi saya ini
agak nyeleneh orangnya. Tidak mainstream. Jadi tatkala teman-teman saya itu memikirkan kuliah, saya sudah memikirkan nikah. Ya. Setelah nikah, orang-orang mikirin lulus, saya udah mikirin usaha begitu. Malah sebelum nikah saya usaha. Jadi saya itu menikah pada saat masih kuliah. Masih kuliah itu. Karena kuliahnya dapat beasiswa, saya pikir saya sudah tidak punya tantangan lagi. Karena yang namanya kuliah itu banyaknya mengulang pelajaran di pesantren, ya akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Nah, singkat cerita ya, memang menikah itu membukakan jalan rezeki. Waktu teman-teman saya ini masih aktif, sangat aktif berkuliah, saya itu sudah sibuk bisnis. Sehingga ya di antara teman-teman yang ke kampus, saya itu sudah bawa mobil saat itu waktu kuliah itu. Nah, yang mau saya ceritakan memang ada kaitannya dengan itu, makanya saya ceritakan dulu. Jadi karena saya ini orang Garut dan istri saya orang Surabaya dan dulu memang kuliah di Surabaya, saya ini sering bolak-balik Garut Surabaya. Ya, senangnya bawa mobil itu. Ini kejadian ada saksinya ya. Teman-teman saya yang ikut waktu itu ada yang namanya Acep, itu adalah teman sekaligus guru saya. Beliau yang membimbing saya. Kalau misalkan antum ya melihat pada diri saya ini ada sedikit ilmu, itu adalah jasa beliau. Kemudian ada Yono, beliau juga berjasa juga sama saya. Kemudian ada Yoni, nah ini adik kakak nih Yoni ini. Kemudian ada Abduh di situ, itu teman saya juga. Seingat saya, teman saya Miftah ikut, jadi 5 tambah saya 6 ya. Nah itu perjalanan mau pulang dari Surabaya ke Garut. Nah istri saya tinggal di Surabaya. Itu perjalanan lewat jalur selatan, lewat Purworejo ya, lewat Jogja. Saya waktu itu pakai map Garmin, itu memang suka agak ngaco tuh map ya, pakai GPS. Tahunnya berapa saya lupa. Ini saya belum Asy'ariyah ya, masih jauh perjalanan saya kepada NU lah katakan begitu ya, Asy'ariyah Maturidiyah itu masih jauh sekali. Itu belum di situ. Jadi i'tiqad saya masih belum i'tiqad yang benar. Nah, singkat cerita, kami ini pulang lah karena kita orang Jawa Barat ya, yang tadi saya sebutkan itu. Kecuali Miftah sama Abduh, ini Miftahnya orang Medan, Abduhnya ini Miftahnya itu orang Kalimantan, Abduhnya ini orang Medan. Kita berjalan nih, perjalanan dari Surabaya ke Garut. Nah, di Purworejo kita itu berhenti untuk makan. Yang tahu rumah makan Suharti itu ya, ayam goreng Suharti di Purworejo itu. Kita berhenti di situ. Kalau dari Surabaya arahnya sebelah kiri. Yang luar biasa karena memang ketertarikan saya kepada agama itu luas sekali dan saya memang ingin membuka pikiran saya. Itu sepanjang jalan dari Surabaya ke Purworejo yang kita bicarakan itu adalah perkara toyul zaman dan toyul makan. Sebagai seorang Muhammadiyah ya, saya ini nggak percaya ada orang berjalan 2 jam udah nyampe di Mekah begitu, ada kiai Jumatan di Mekah sorenya udah di Indonesia lagi. Nggak percaya saya itu sama kisah-kisah kayak gitu. Memang kebetulan dulu itu sudah ramai Abu Yauci, cuman saya juga belum, almarhum ya, almaghfur lah radhiyallahu taala anhu, cuman saya juga belum sering mendengarkan beliau. Cuman sepanjang jalan itu kita membicarakan toyul zaman dan toyul makan. Nah, asik ngobrol, kita berhenti di rumah makan Suharti, kemudian kita makan di situ. Makan. Teman saya yang Abduh ini, beliau sudah bisnis waktu itu. Dia bisnis apa ya, bisnis tiket pesawat. Itu selesai makan, kita keluar dari rumah makan begitu, naik mobil. Itu perbincangan tentang toyul zaman dan toyul makan belum selesai itu. Kita masih berjalan ya selama perjalanan itu. Jadi keluar dari rumah makan Suharti, karena kita masih asik ngobrol, saya bawa mobilnya pelan. Saya ngikutin truk besar ya, Toronton itu. Kalau bahasa katanya Toronton, nggak tahu bahasa Indonesianya apa sama atau tidak. Itu kita mengikuti di belakang tuh. Saya mengikuti di belakang. Saya yang nyetir sendiri. Dari Surabaya ke Garut Surabaya itu udah biasa. Nah, yang namanya ngikutin truk gitu ya, itu kan nggak
nggak kenceng, ya paling 30 kilometer atau 40 kilometer per jam. Dan tidak saya susul truk itu karena memang kita sedang asik ngobrol. Nah, sampai di tengah jalan begitu, teman saya yang Abduh ini dia lupa tasnya ketinggalan di rumah makan itu. Tasnya ketinggalan. Oh enggak, katanya gitu. Tas aku ketinggalan, katanya gitu. Waduh, gimana dong? Di situ ada uangnya karena dia memang jual beli tiket, ada uangnya, kemudian ada data konsumen, kalau tidak salah ada HP juga satu. Terus saya menepi itu sebelum jembatan. Ya, jadi di depan itu ada jembatan, si truknya itu terus maju, saya ke kiri, berhenti di situ. Nah, setelah berhenti saya bilang, cek dulu begitu. Memang dicek udah nggak ada. Nah, saya ingat tadi itu ada struknya dari Suharti itu. Ada struknya, kemudian saya ingat tuh tadi ada struknya. Kemudian dilihat ada nomor teleponnya. Nah, sudah ada nomor teleponnya, itu kita telepon ya. Mbak, ada tas warna coklat nggak di situ? Kata mbaknya, oh ada begitu. Tolong disimpan ya mbak ya, kita bilang seperti itu. Ini kita mau balik lagi. Oh iya mas, katanya. Disimpan mungkin gitu ya. Tasnya itu. Nah, saya kan putar balik kan, itu putar balik. Selama mengikuti truk itu tidak ada jalan yang aneh-aneh, kita putar balik. Itu putar balik jam 12:04, 12:15. Berarti kan waktu keluar tadinya seingat saya begitu ya. Seingat saya waktu keluar tadi itu jam 12. Mentok-mentoknya jam 12:05. Ya, pas zuhur-zuhurnya itu. Jadi kan perjalanan paling cuma 10 menit tuh, paling lama 15 menit. Saya agak cepat bawa mobil itu, agak kenceng bawa mobil. 10 menit berlalu, Suharti belum kelihatan tuh rumah makan. Kita lihat di sebelah kan kok nggak ada. Kemudian 15 menit berlalu, 20 menit berlalu, sampai setengah jam. Saya bawa mobil kencang setengah jam, itu Suharti nggak ketemu di sebelah kanan itu. Ya, dan itu tidak ada jalan bercabang. Saya sampai berhenti lagi. Ini tadi kelewat apa enggak begitu. Nah, akhirnya kita tanya orang. Ya, kita turun, ada orang. Kita tanya, Mbak, ada tahu rumah makan Suharti enggak begitu? Terus dia bilang, Suharti mana? Kita bengong kan ya, masa orang enggak tahu begitu ada rumah makan. Itu cukup besar lah ya, nama ayam goreng Suharti itu. Loh, kok enggak tahu? Suharti mana mas? Saya bilang Purworejo. Oh, Purworejo masih jauh mas, katanya 2 jam lagi. Itu saya kaget. Itu di depannya kira-kira 2 jam lagi. Saya kaget itu. Mustahil begitu. Kok bisa 2 jam lagi? Itu dari keluar kita Suharti itu jam 12. Itu sudah jalan tuh 15 menit, kemudian kita putar balik. Paling lama itu paling lama itu kita berjalan setengah jam paling lama. Tatkalananya itu 2 jam lagi. Saya sampai bilang, duh, kita tadi keluar jam berapa begitu. Nah, kebetulan ya itu ada buktinya. Abdul itu dapat SMS. Jadi pas kita keluar dari rumah makan, itu dia dapat SMS. HP-nya masih HP yang itu, HP yang Nokia tuh yang nggak ada warnanya. Karena ya di HP-nya ada 2. Jadi yang buat aplikasi pesawat ketinggalan di tas itu. Nah, yang dari HP yang Nokia itu ada sama dia dipegang. Itu pas kita keluar dari rumah makan, masuk ke SMS itu jam 12-an. Ya. Saya sampai heran, masa kayak gini ya. Terus akhirnya saya ikutilah udah jalan begitu ya, jalan. Memang bener 2 jam itu kita baru nyampe di Suharti yang tadi. Ya, dan itu ngelewatin banyak jembatan, ngelewatin banyak tukang genteng yang jualan genteng itu. Banyak di situ. Tadinya saya itu cuma ngelihat satu jembatan saja, tapi akhirnya jembatan lagi, genteng lagi, jembatan lagi, genteng lagi. Itu yang di mobil sampai geleng-geleng lah, kok bisa seperti ini. Akhirnya kita nyampe di Suharti itu sekitar jam 3. Ya, jam 3-an kita nyampe itu. Kita nyampe Suharti jam 3. Kemudian kita ambil tas, langsung pulang lagi kan, putar balik lagi, kita pulang lagi. Nah, itu jalan lagi kita. Benar ternyata. Kita sampai di jembatan waktu kita putar balik itu jam 5. Jadi gimana bisa ya kita keluar dari rumah makan, jalan 15 menit, ngikutin truk, tapi pas putar balik itu sampai 2 jam lebih. Dan waktu balik ke tempat itu juga 2 jam juga. Ini ya, kamu mau ngejelasin pakai teori fisika yang mana?
Karena kecepatan itu ya konstan. Kalau misalkan 40 km per jam, berarti kalau 2 jam ya 80 km. Kalau 60 km per jam, berarti kalau misalkan seperempat jam itu dapatnya 15 menit, 15 kilo begitu ya. Nah, ini bukan gak masuk akal. Ternyata setelah belajar ilmu kalam, kita tahu itu adalah mumkinul wujud, mumkinul wuku'. Ya. Dan saya tidak menganggap itu sebagai karomah ya. Kenapa ya? Karena karomah itu harus terjadi kepada orang soleh, dan syarat orang soleh yang pertamanya itu apa? Itikadnya harus benar begitu. Makanya saya serahkan itu kepada yang menonton itu masuknya ranah yang mana. Dan itu bukan keanehan pertama yang saya alami. Kenapa yang saya ceritakan yang ini? Karena saksinya ada. Saya bukan mengalami sendiri, itu bukan halusinasi. Yang saya alami itu kenyataan. Dan saya tidak mengalami kayak di film Interstellar begitu ya, ada dilatasi waktu dan lain sebagainya. Enggak, ini jalan biasa ngobrol. Berangkat 15 menit, pulangnya 2 jam. Ini mind blowing begitu ya. Bukan tidak masuk akal kalau sudah masuk ilmu kalam itu. Nah, ala kulli halin nanti ya khorikun. Jadi kalau misalkan kamu membenarkan furu', kamu pasti membenarkan usul. Dalam pengertian apa ya? Kalau misalkan kita membenarkan mukjizat secara nawu', berarti kita pasti membenarkan khorikun lil adat secara umum. Begitu. Nah, akhirnya saya sudah tidak bisa menolak kepada kejadian-kejadian aneh. Ya, dalam pengertian asal orang yang mengatakannya itu valid, orang yang mengatakannya itu memang jujur, begitu. Jadi bukan kalau mau mendustakan begitu ya, jangan mendustakan kejadiannya. Kalau misalkan mengatakan, Bani Ba'alwi ada rantai emas turun dari langit, kemudian Mi'raj sampai semalam 70 kali, jangan kejadian itunya yang kamu dustakan kalau mau mendustakan begitu ya. Dustakan itu keluar dari Bani Ba'alwinya kalau mau begitu. Nah, nanti bab itu sebetulnya sudah saya bahas sebelumnya, dan intinya bukan itu yang ingin saya bicarakan begitu. Karena saya ini ahli mantik ya, saya pede ngomong kayak gitu karena memang kenyataannya saya begitu. Saya ahli mantik. Tapi orang-orang banyak yang nyinyir, ahli mantik kok jadi jongos Ba'alwi, ahli mantik kok nggak masuk akal, karomah aneh-aneh dipercaya. Ya itulah, mau gimana lagi begitu. Nah, ini saya serahkan penilaian kepada yang nonton. Makanya saya kasih judul ini spesial 10.000 subscribers. Kalau mau kisah-kisah seperti ini, tunggu ya beberapa edisi spesial lagi. Cuman saya masih menyimpan. Ini saya mau membicarakan pertama kali saya kenal Asy'ariyah. Cuman saya masih menimbang apa mesti dibicarakan secara khalayak umum atau tidak begitu. Yang mau dengar kisahnya silahkan komen ya. Begitu, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.